Salat, kita ingin menghadap kepada Rabbul Alamin. Ya. Nggak tegang, nggak dalam keadaan rasa takut, tidak dalam keadaan cinta, tidak dalam keadaan optimis. Sedangkan kita berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Sedangkan kalau kita menghadap kepada seorang presiden, menteri, raja, kita akan penuh dengan kerapian, kedisiplinan, ya. Kita akan berdiri dengan bagus, kita nggak akan banyak bicara, nggak banyak ngobrol, ya. Nggak akan ketawa-ketiwi dengan orang yang ada di sisi kita, nggak sibuk dengan HP kita. Ya, kita akan pusatkan pikiran kita terhadap apa yang akan disampaikan oleh presiden kepada kita. Kenapa tidak dengan salat? Salat. Ada sesuatu yang paling menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah. Dia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ya. Apalagi ketika dia sujud. Nah, kemudian sebab-sebab lainnya agar seorang bisa khusyuk di dalam salat, kata para ulama, adalah menjaga salat sunnah qabliyah. Nah, gimana di antara kita khusyuk salatnya? Pergi ke masjid, udah dalam keadaan buru-buru. Dapatnya tasyahud terakhir atau ruku' terakhir. Masuk ke shaf aja dalam keadaan berlari. Gimana mau khusyuk? Tapi kalau dia sudah berada di dalam masjid di saat adzan dikumandangkan. Nah, ketika dia melakukan salat wajib dalam keadaan dia sudah salat sunnah qabliyah, atau kalau dia di rumah seorang wanita, begitu salat wajib hatinya udah tenang. Seandainya tadi datang ke masjid dan maka nggak tenang, maka ketidaktenangannya itu sudah hilang di dalam salat sunnah qabliyah tadi. Begitu dia melakukan salat wajib, maka hatinya sudah lebih tenang. Nah, dengan dia menjaga salat qabliyah. Kemudian tips yang lainnya adalah doa kepada Allah Jalla wa'ala, agar Allah Jalla wa'ala anugerahkan kekhusyuan di dalam salatnya. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Doa apa yang paling bagus diucapkan oleh seorang mukmin? Tentunya yang pertama adalah memohon ampunan kepada Allah. Memohon ampunan kepada Allah. Karena kata Imam Ibnu Jauzi, ketika beliau ditanya mana yang lebih utama, kita memperbanyak tasbih subhanallah ataukah astaghfirullah istighfar? Maka beliau menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat menampar kita semua jemaah. Apa jawaban beliau? Kata beliau, tubuh yang kotor itu lebih butuh untuk dimandikan, untuk dibersihkan, daripada diberikan perhiasan. Jawaban beliau. Luar biasa jawabannya. Maksudnya apa? Kita yang banyak dosa ini lebih penting membersihkan dosa daripada menghiasi diri. Ya, subhanallah adalah perhiasan. Ya, astaghfirullah, memohonkan ampunan. Tubuh yang kotor itu dibersihkan dulu, baru diberikan pakaian, baru diberikan perhiasan. Jangan tubuh masih kotor, langsung diberikan pakaian, langsung diberikan perhiasan dalam keadaan dia masih kotor. Artinya kita lebih butuh kepada istighfar daripada tasbih subhanallah. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, alimni du'an ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Apa doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar loh? Orang nomor satu di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Yang sudah dipastikan masuk surga. Bahkan Nabi menyebutkan beliau di dalam surga dan Abu Bakar ada di hadapannya dan masih hidup. Ketika Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku baca di dalam salatku." Apa doa yang Nabi ajarkan? Kata Nabi SAW, bacalah olehmu, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa yang sangat banyak dan tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka berikanlah ampunan untukku dari sisimu dan rahmatilah aku. Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Luar biasa ya. Abu Bakar saja masih disuruh oleh Nabi untuk memperbanyak doa yang seperti ini dalam salat. Padahal kalau kita melihat biografi Abu Bakar, apa sih dosanya Abu Bakar ya kan? Kayaknya nggak ada dosa deh. Ya. Kalau kita melihat sekilasnya, walaupun tentunya seluruh anak Adam pasti punya dosa. Maka kesimpulan dari banyak-banyak memohon ampunan. Nabi Adam saja doanya memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi terkadang dalam satu majelis, Rasul loh, Nabi loh, dalam sekali duduk beliau beristighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullah, 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 sambil jalan, sambil nyetir, sambil goes, sambil ngantor, atau sambil pegang alat-alat operasi ya, sambil mau belah perut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar kepada Allah Jalla wa'ala.
Adapun doa yang paling sering dibacakan oleh Nabi SAW agar kita dikokohkan oleh Allah di atas agamanya adalah Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan doa yang sangat mencakup, untuk seluruh kebutuhan dunia dan akhirat seorang hamba, itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Firman-Nya Allah Jalla wa Ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat di dunia ini. Dan kebaikan di akhirat adalah syurganya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini termasuk doa yang sering Nabi bacakan. Dan ini kata para ulama termasuk doa yang sangat mencakup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Pendek, simple, tapi maknanya sangat luas dan mencakup. Karena sebagian orang kalau dikasih doa yang pendek-pendek kayak kurang puas itu. Maunya doanya panjang banget. Ya, baru puas. Ini baru doa sempurna. Ya, akhi, doa-doa dalam Al-Quran dan hadis itu simple-simple. Pendek-pendek. Sebagian besarnya ya. Tapi maknanya sangat luas dan sangat mencakup. Di antaranya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah ini mencakup seluruh kebaikan agama, kebaikan dunia kita, kebaikan anak, istri, anak keturunan, kesehatan, dan yang lainnya. Kemudahan untuk beribadah. Wa fil akhirati hasanah, syurga. Wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami dari neraka. Ini doa yang sangat mencakup. Barakallahu fiik.